Siwak. Siwak, ngomong-ngomong punya siwak gak pada? Ada siwak ya, Masya Allah. Ada siwaknya. Handphone punya? Ayo keluarin handphonenya, punya semuanya. Siwaknya mana? Ada siwak. Nabi Muhammad punya siwak. Nabi sampai bilang, laula an asyugga ala ummati la amarhum bisiwak inda kulli wudu, fi riwayah inda kulli shalah. Kalau saya tidak khawatir akan memberatkan umat, saya bakal perintahkan mereka menggunakan siwak setiap kali berwudu. Dalam riwayat menggunakan siwak setiap kali mereka, itu ada siwak tuh, setiap kali mereka sholat. Sebab 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah tadi kita sholat bareng, pahalanya beda-beda. Ya beda, ente dia pakai siwak, ente nggak pakai. Dalam riwayat, sholat bisiwak khair min sam'in sholat bi ghairi siwak. Satu sholat dengan siwak lebih baik daripada 70 sholat tanpa menggunakan siwak. Siwak tuh yusannu la ba'da zawali shaimi wa akaduhu lintibahil naimi wa li taghayyuril fami wa li shalah wa sunnah bil yumna al araku aulah. Sunnah menggunakan siwak untuk salat, untuk wudu, untuk tidur, bangun tidur, untuk baca Quran, untuk zikir, setelah diem yang lama ataupun setelah ngomong yang lama, begitu. Dan memperbanyak menggunakan siwak tanpa berlebihan juga ya, itu juga dianjurkan, disunnahkan siwak. Bahkan guru-guru kita tuh sampai punya siwak tuh bisa ada 2, 3, 4 di kantongnya. Wah tuh ada lagi, atau lagi, begitu. Tapi kalau siwaknya, ya bisa saya ngelihat guru saya juga punya siwaknya banyak. Ada siwak tuh. Sekali itu Syekh Al-Habib Umar mau sholat cari siwak, nggak ada, rupanya habis ganti jubah, buka di jubahnya nggak ada, kantong sini nggak ada, kantong ini nggak ada, cari-cari nggak tahu, ini diikat pinggangnya itu buka, ada siwak. Ada simpanan siwak. Anehnya siwak ini adalah benda yang paling mudah hilang, betul gak? Gampang hilang siwak. Tapi sikat gigi di kamar mandi kita nggak hilang-hilang. Ada orang sikat giginya setahun nggak hilang-hilang, udah jadi kayak apa, hitam kali itu sikat gigi. Hei, sikat gigi apa sikat kakus? Artinya kita harus punya apa namanya, cadangan siwak. Ada cadangan. KTP aja kita fotokopi berkali-kali, ada cadangannya. Ini siwak lebih penting lagi. Ada sesuatu yang unik di dalam siwak ini, ada kisah-kisah yang unik dalam siwak. Kita mendengar dari guru kami Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ini saya dengar dari beliau dan saya meriwayatkan kepada semua yang hadir di sini, jadi ada sanadnya. Syekhana Al-Habib Umar cerita, beliau bilang ada satu orang kesehariannya itu selalu menggunakan siwak, ya apalagi buat sholat, apalagi buat wudhu, selalu dia pakai siwak buat sholat, buat wudhu. Tapi satu yang dia nggak tinggal juga, kalau bangun tidur dia selalu menggunakan siwak. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur, terus dia bersiwak, begitu seperti yang disunnahkan. Selalu, pokoknya bangun tidur dia mesti bersiwak, berpuluh-puluh tahun nggak dia tinggalkan. Subhanallah, itu berujung, berakibat bahwasanya ketika datang ajalnya itu, kalau kita baca kitab apa namanya Baijuri, Hasyiah Baijuri dalam babus siwak, di situ disebutkan fawaidus siwak. Di antara manfaat-manfaat siwak adalah membuat orang meninggalnya husnul khatimah. Banyak manfaatnya siwak tuh, demikian banyak. Menguatkan gigi, menguatkan gusi. Sampai beberapa teman dan saya pun juga pernah mengalaminya, dulu selalu tuh gusi itu berdarah, apalagi kalau sikat gigi. Tapi begitu kita menggunakan siwak, sejak kita mengenal siwak dan kita menggunakannya, gusi nggak lagi berdarah. Subhanallah, ada khasiat yang ada di dalamnya. Tahu gak apa namanya, orang Islam udah belajar, giginya orang Islam adalah gigi yang paling sehat. Dari kapan? Dari 15 abad yang lalu kita udah belajar membersihkan gigi. Beda sama orang Eropa, orang Barat yang nggak kenal sama Islam, ya, mulutnya bau, giginya bolong, begitu. Ini zaman dulu nih kita cerita, zaman dulu. Jadi kalau mau cerita tentang kebersihan, kerapian, orang Islam paling bersih, paling rapi, begitu, paling sehat. Kenapa? Nabi Muhammad yang ngajarin kepada kita. Jadi kalau dibilang kayak orang Barat dong, keren ya, lu baru belajar sikat gigi juga baru kemarin, baru berapa puluh tahun dia belajar sikat gigi, dulu enggak. Oh, kita udah belajar membersihkan gigi dari zaman dulu, dari zaman dahulu. Hakadha. Walidzalik
ketika zaman dulu tuh masyarakat Eropa saat datang ke negeri-negeri muslimin seperti Andalusia dan beberapa tempat Mesir, saat pedagang mereka datang ke Eropa, saat pedagang mereka datang dari Eropa datang ke negeri-negeri muslimin, mereka heran, bingung, kok ini negeri aromanya enak ya? Bilang kenapa? Nggak tahu, seger, enak. Kalau di negeri kami itu aromanya bau, dari sanitasinya, dari pembuangannya, dari kotorannya, dari bau badannya, dari masyarakatnya. Kalau kita lihat sejarah itu kita ada buka buku sejarah, di dalam ada namanya fakta-fakta unik. Orang paling bersih di dunia adalah Ratu Inggris. Tahu Ratu Inggris yang mana? Kenapa bersihnya? Dia mandinya tuh 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ini orang paling bersih di dunia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi orang paling bersihnya mereka, paling kotornya kita. Adapun orang Islam yang paling kotor, Nabi bilang minimal paling kagak yaghtasil fi kulli Jumat. Minimal harus mandi setiap Jumat, seminggu sekali. Minimal harus mandi. Ya kan sana kadang tuh kalau musim dingin ya orang nggak ada bau badan, nggak ada apa. Minimal mandi setiap Jumat. Nabi bilang ightasilu walau bidinar, mandi Jumat walaupun bayarnya 1 dinar. 1 dinar tahu berapa? 3 juta, sekitar 3 jutaan 1 dinar. Mandi walaupun bayarnya sekian. Subhanallah. Alhasil kembali ke topik kita, ada satu orang kalau bangun tidur selalu menggunakan siwak, kata Habib Umar. Hingga akhirnya tahu-tahu saat dia tidur dicabut nyawanya. Saat dia tidurnya pakai sunnah, ngadep kiblat sebelum tidur, menggunakan siwak, niatnya bangun tidur juga selalunya menggunakan siwak, hingga dicabut nyawanya waktu dia tidur. Dia mimpi di dalam tidurnya tuh, dia kira nih mimpi seolah-olah dia mati di dalam tidurnya. Saat dicabut nyawanya di dalam tidur, keluarganya pada datang, pakaiannya dibukain, kemudian juga ditutupin dengan penutup, orang-orang pada datang ngelawat. Ini orang nih seolah-olah mimpi kayak begitu. Sampai dia lihat siapa yang mandiin dia, hingga dia dikafani, dimasukkan di dalam lubang kubur. Saat udah di dalam lubang kubur nih orang, tahu-tahu dia tersadar. Dikiranya tuh apa yang dia tadi lalui itu mimpi. Dikiranya mimpi. Dia tersadar. Ketika tersadar pikir dia bangun tidur. Begitu bangun tidur, kebangunnya tuh gara-gara dibangunin sama malaikat Munkar wa Nakir. Gum ya Abdullah, bangun. Dia kebangun, dia nggak sadar ini ada malaikat. Dia bangun, alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amadani wa ilaihin nusyur. Tuh malaikat bengong, tengok-tengokan. Nah, apa ini orang? Terus ini orang nyari-nyari, duduk, dia nyari-nyari dalam lubang kubur. Dia manggil anaknya, Abdullah, punya anak Abdullah. Nggak nyaut anak. Tahu-tahu dia lihat ada 2 sosok, malaikat Munkar wa Nakir. Itu malaikat nanya, kamu cari apaan? Saya cari siwak saya, bangun tidur. Aneh siwak saya, siwak. Emang kamu kira kamu di mana? Saya kira saya di rumah bangun tidur. Kagak, ente di kuburan. Terus kamu siapa? Kok ada di kamar saya? Ini bukan kamar kamu. Nih alamnya kita Munkar wa Nakir saya. Oh, jadi saya udah mati. Iya, kok nggak berasa? Sampai tuh malaikat Munkar wa Nakir bilang, yang kayak begini sih percuma kita tanyain man rabbuka man nabiyuka, udah pasti sukses dah, udah jangan buang waktu, tinggal. Dia tinggal selamat tuh orang. Subhanallah. Ini yang cerita Syekhana lah. Berkat siwak. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ulama besar, itu beliau bilang, kamu malu untuk menggunakan siwak, tapi nggak malu untuk pakai rokok di mulut. Di mulut ada siwak, malu. Apalagi kalau lagi undangan resepsi kelihatan ada siwak, malu, masukin. Tapi sama rokok nggak malu, gunakan siwak. Nabi SAW akhir hayatnya, waktu dalam keadaan sakaratul maut, itu beliau bersender di dadanya Siti Aisyah. Kemudian masuk adiknya Siti Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Abdurrahman masuk bawa siwak baru. Nabi ngelihat gitu, ngikutin, pandangannya mengikuti Abdurrahman. Siti Aisyah menyadari hal tersebut, ya Rasulullah, turidu siwak, kamu mau siwak? Nabi bilang, ngangguk. Iya. Bilang, Abdurrahman, hat siwakak, bawa sini siwaknya kamu. Diberikan. Kemudian Siti Aisyah kasih ke Nabi Muhammad. Saat Nabi gunakan, kayak merintih, keras.
Ulayyinuhu lak ya Rasulullah, aku lembutkan untukmu ya Rasulullah. Nabi ngangguk, "Na'am." Dilembutkan oleh Siti Aisyah sampai lembut, diberikan kepada Rasulullah, dan Rasul pun bersiwak. Siti Aisyah bilang, itu momen Nabi Muhammad bersiwak, nggak pernah saya melihat beliau bersiwak seindah itu gaya siwaknya tuh tidak terlupakan, indah. Kemudian setelah itu, setelah selesai bersiwak, Nabi Muhammad menunjuk ke atas, ila rafiqil a'la, menuju kepada Allah, pendamping yang paling agung, yang paling luhur. Terus Nabi Muhammad meninggal dunia setelah bersiwak, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai matinya juga masih menggunakan siwak, sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah bilang, fil Bukhari, dia berbangga, jadi kata Siti Aisyah, Nabi sebelum mati liurnya bercampur dengan liurku, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Terus megang siwak, sunnah megang siwak tangan kanan, ya, megang siwak tangan kanan. Makanya itu guru-guru kita naruh siwak tuh di dada kiri, di kantong kiri atau di jubah kiri, jadi ngambilnya pakai tangan kanan begitu. Kalau ngambil handphone pakai tangan kiri. Ada apa namanya, ya, orang ngambil handphone pakai tangan kanan, giliran siwak pakai tangan kiri. Jangan, ngambil siwak pakai tangan kanan. Terus memegang siwak tuh seperti begini sunnahnya, ya, 3 jari itu di bagian atas, 2 jari di bagian bawah, itu megang gini. Terus saat dia bersiwak, itu bersiwak tuh mulai dari apa namanya, bagian gigi yang tengah, mulai dari sisi kanan atas, terus ke bagian kanan bawah, terus sisi kiri atas, sisi kiri bawah, membentuk angka 8. Dia lakukan 3 kali. Kemudian setelah itu 1 kali dia gosok lidahnya dengan siwak, ya, seperti ini gitu, 3 kali, dan 1 kali dia gosok lidahnya dengan siwak. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan orang mau baca Quran menggunakan siwak. Salat dengan siwak seperti 70 kali lipat, 70 kali lipat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak, dalam riwayat salat. Jadi gunakanlah siwak. Ada satu ulama besar, dia datang ke masjid, tahu-tahu dia lupa siwaknya. Akhirnya dia suruh anaknya, jemput siwak saya. Dia mau pergi, pembantunya ini mau ngambil siwak, jangan jalan kaki, jemput, bukan ambil, jemput. Bagaimana jemput? Ambil kuda saya. Kuda tuh kan tuh kendaraan paling bergengsi, udah kayak Mercy kalau zaman dulu. Pakai kuda, jemput siwak saya. Dengan naik kuda, jalan kaki aja enggak, naik kuda, jemput siwak. Sebagian orang lagi datang mau sholat, tahu-tahu dia lupa, dia apa namanya, mau sholat, tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullah. Kenapa? Siapa yang meninggal? Enggak ada yang meninggal, cuma saya lupa bawa siwaknya ketinggalan di rumah. Tahu musibah yang paling gede apa? Ketika menganggap ketinggalan siwak bukan musibah, itu musibah. Kenapa? Berarti sensornya nggak peka, ada kecacatan dalam pola fikirnya. Laisal musab man faragal ahbab, walakinnal musab man hurima thawab. Orang yang kena musibah bukan yang berpisah dengan yang dikasihi, tapi yang kena musibah itu adalah yang terharamkan dari pahala. Gunakan siwak. Salat jamaah 27 kali lipat, ya kan? Siwak 70 kali lipat. Jadi mendingan saya sholat sendiri dengan menggunakan siwak, gitu akal-akalan. Ulama bilang, kenapa kok akal-akalan begitu? Gunakanlah akal-akalan, sholat jamaah dengan menggunakan siwak. 27 dikali 70, selesai udah. Harusnya kan begitu, tapi enggak. Akal-akalannya begitu. Maka dijawab, mana yang lebih afdal? Sholat sendiri dengan siwak atau sholat jamaah tanpa siwak? Yang paling afdal sholat jamaah dengan siwak. Tapi kalau salah satunya begitu, maka sholat jamaah lebih diutamakan. Tapi kan 27 kali lipat. Gini, biar lebih dekat ke pemahaman kita, ada duit 100.000, ya, 100.000 27 lembar, sama 10.000 70 lembar. Kira-kira kita pilih yang mana? 100.000 27 lembar, jadi berapa tuh? 2.700.000. Kalau 10.000 70 lembar 700.000. Jadi beda apa sama? Lo kan ini 70 lembar tebal. Ya tebal 5 ribuan atau 10 ribuan. Oh, ini tebalnya ini 100.000 sama $100. Mana lebih gede? Ya $100. Ini 27 lembar tapi $100.
Ini 70 lembar tapi 100-an ribu. Ya, dolar lah pilihnya. Lebih besar. Hakadha. Masya Allah. Gunakan siwak dan sholatlah berjamaah. Terus juga disebutkan dulu tuh di masanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagian pemimpin yang ditugaskan, panglima perang yang ditugaskan untuk memenangkan suatu negeri, itu mereka mengepung suatu negeri itu sampai lama tapi tidak kunjung menang, hingga akhirnya minta bantuan kepada Sayyidina Umar, kita perlu bantuan pasukan. Sayyidina Umar bilang, masalah kalian bukan tambahan pasukan. Sahabat Nabi Muhammad dulu tuh kita orang pasukan terbatas, senjata terbatas, tapi kita menang-menang aja. Coba ente cari tahu, masalahnya kalian bukan di jumlah pasukan ataupun persenjataan. Pasti ada sesuatu yang kau melalaikan. Lantas beliau tulis surat ke Sayyidina Umar, cari tahu orang-orang soleh yang ada di pasukanmu, minta pendapat mereka, orang-orang. Maka panglima itu segera kumpulkan orang-orang soleh, orang-orang tokoh yang ada di pasukannya, beberapa orang dijadikan rujukan. Dia bilang, kita tidak kunjung menang, apa masalahnya? Maka para tokoh, orang-orang soleh, wali-wali yang ada di pasukan itu bilang, kita melihat di pasukan kita ini ada satu kekurangan. Apa? Pasukan kita kurang perhatian dengan siwak, itu penyebab kita nggak menang-menang. Oh gitu. Ya sudah, mulai besok pagi perintahkan pasukan untuk cari pohon siwak, namanya pohon arak, itu yang paling afdal. Cari pohon arak, potong-potong batangnya untuk dijadikan siwak. Semua pasukan mesti punya siwak. Subhanallah. Begitu pagi hari, udah mereka cari pohon, ya mereka potong-potong, dicincang, dibagi-bagi kepada pasukan. Itu yang mereka lakukan padahal biasa aja, tetapi menimbulkan kegemparan besar di kalangan kaum musyrikin di kota mereka yang lagi dikepung itu. Itu para pasukan, pemimpin pasukan datang ke raja mereka. Terjadi kejadian gawat. Musuh melakukan pergerakan. Apa? Muslimin rupanya mereka udah suntuk, udah sumpah, udah marah, betul-betul marah karena lamanya pengepungan, sehingga mereka sekarang emosi. Apa yang mereka? Pagi-pagi mereka bangun nebangin pohon. Terus saat mereka nebangin pohon, itu pohon dicincang sampai kecil-kecil. Kemudian mereka asah gigi mereka. Jadi mereka bukan cuma akan menggempur kita, mereka siap untuk memakan kita. Timbul kehebohan. Sampai akhirnya raja ketakutan, menteri-menterinya ketakutan. Lebih baik kita menyerah baik-baik biar kita nggak dimakan. Akhirnya mereka kirim utusan kepada pasukan muslimin, kami menyerah tanpa peperangan, menyerah. Subhanallah, menang Islam karena siwak. Ini siwak udah memimpin kemenangan di mana-mana. Subhanallah. Makanya tuh, tahu nggak, ini siwak yang kita punya lebih berharga daripada kursi presiden. Presiden berapa duduk? 5 tahun. Di Indonesia 5 tahun, di luar negeri ada yang 4 tahun. Begitu. Ini siwak kita nih lebih mahal daripada kursi mereka, bukan 4 tahun, 5 tahun, 50 tahun, 500 tahun. Ini siwak kita lebih berharga. Kehilangan kursi boleh, jangan kehilangan siwak. Biarin kehilangan kursi pejabat, kursi presiden, jangan kehilangan siwak kita. Subhanallah. Sebab tuh kursi nggak bisa nolong kita di kuburan. Tapi ini sunnahnya Nabi, ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pertolongan kepada kita besok di hari kiamat. Kalau kita istiqamah di dalam menghidupkan, menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ini hadis diriwayatkan oleh Darqutni di dalam ta'liq Bukhari, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu' wa fi riwayah inda kulli shalah.